Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kaliga juga sahabat layan Nusantara dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa dengan channel YouTube Kaliga Cilacap, sahabatku semuanya. Di pagi hari ini kita akan menyajikan suatu konten di mana kita berada di Pelabuhan Sunda Kelapa, salah satu pelabuhan tertua yang ada di Indonesia dan merupakan cikal bakal terbentuknya kota Jakarta. Pelabuhan ini sempat berganti nama beberapa kali sahabat Kaliga, namun berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta tanggal 6 Maret tahun 1974, nama Sunda Kelapa ditetapkan sebagai resmi pelabuhan ini. Sunda Kelapa adalah nama suatu pelabuhan dan tempat sekitaran di Jakarta. Pelabuhan ini terletak di Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Meskipun sekarang Sunda Kelapa hanya nama salah satu pelabuhan di Jakarta, dari ini sangat penting di desa di sekitaran Pelabuhan Sunda Kelapa adalah cikal bakal kota Jakarta yang hari jadinya ditetapkan pada tanggal 22 Juni 1527. Kala itu Kelapa nama aslinya merupakan kerajaan Sunda atau yang lebih dikenal saat itu sebagai Kerajaan Pajajaran yang beribu kota Pakuan Pajajaran atau sekarang Kota Bogor, yang direbut oleh pasukan Demak dan Cirebon. Walaupun hari kota Jakarta baru ditetapkan pada abad ke-16, sejarah Sunda Kelapa sudah jauh awal dimulai, yaitu pada zaman penjajahan Kerajaan Tarumanegara, kerajaan yang pernah diserang oleh dan ditaklukkan oleh Kerajaan Sriwijaya. Dikutip dari perjalanan Tom Pires menginjakan kakinya di Sunda Kelapa pada tahun 1513. Menurutnya di permulaan abad ke-16 Sunda Kelapa, atau yang ditulis Pires dengan istilah Kapala, merupakan salah satu pelabuhan penting di antara bandar-bandar lain di wilayah sepanjang pantai barat Jawa. Pires mencatat waktu itu kerajaan Hindu Pajajaran setidaknya memiliki 6 buah bandara, yaitu Banten, Pontang, Cigede, Tangerang, Kelapa, dan Cimanuk. Lebih jauh, Pires melukiskan kota pelabuhan Sunda Kelapa ini sebagai pelabuhan utama, sangat megah dan paling baik di antara pelabuhan-pelabuhan lain dari kerajaan Hindu Pajajaran. Dari catatan Pires juga diketahui bahwa bandar ini telah didatangi oleh pedagang-pedagang dari Malaka, Sumatera, Kalimantan, Makassar, Jawa, Madura, dan pedagang-pedagang asing dari Timur Tengah dan Cina. Masih seterusnya, catatan bandar tua ini dikelola dengan baik oleh suatu pemerintahan lokal di bawah kekuasaan Sah Bandar. Saat itu, Sunda Kelapa dikenal sebagai bandara kerajaan Hindu Pajajaran dan merupakan pasar bagi hasil bumi berupa beras dan lada. Terkait lada, dikatakan Pires bandar ini merupakan pemasok sekitar kira-kira 1000 bahan dengan mutu lebih baik ketimbang lada dari Cochin. Kesibukan lain dari pelabuhan utama ini adalah perdagangan budak. Menurut Pires, sebagian besar dari budak didatangkan dari kepulauan Maldewa atau Maldiv, dan sebagian lainnya berasal dari Pulau Jawa. Lebih jauh, Pires menduga telah terjadi pelayaran rutin antara kepulauan Maldewa dengan budak Sunda Kelapa. Sayangnya, catatan Pires tidak berbicara lebih banyak tentang aktivitas bandar Sunda Kelapa saat itu. Merujuk Atlas Pelabuhan-Pelabuhan Bersejarah Indonesia, Suntingan Ejat Junaidi Derajat 2013, dikisarkan bahwa setelah Pires tahun 1511 kemudian datanglah bangsa Portugis, yaitu Henrique Lem dan rombongan di tahun 1522. Henrique Lem ini adalah utusan Gubernur Jenderal Portugis yang kedudukannya di Goa atau India. Menariknya, rombongan Portugis saat itu tiba membawa aneka rupa cenderamata bagi kerajaan-kerajaan Hindu Pajajaran. Sang Hyang Surawisesa 1521 sampai dengan 1535. Menariknya lagi, akhirnya orang Portugis itu sudah lama mengenal sosok sang raja. Ada tafsiran keduanya telah saling mengenal ketika sang raja saat itu masih berstatus putra mahkota dan sempat mengunjungi Malaka di tahun 1511. Sebuah tahun yang sama ketika bangsa Portugis berhasil menguasai bandara laut Malaka di tahun 1511. Selanjutnya pada tahun 21 tanggal 21 Agustus 1522 disepakati sebuah perjanjian persahabatan antara kerajaan Hindu Pajajaran dan kerajaan Portugal.
Isi perjanjian itu adalah bahwa Portugis bersedia membantu Sunda Kelapa apabila sewaktu-waktu kota bandar ini diserang oleh kerajaan Cirebon. Sebagai imbalannya, pihak Portugis diperkenalkan mendirikan loji atau kantor dagang di Bandara Banten. Namun, loji itu tidak pernah dibangun di Bandara Banten seperti kesepakatan. Portugis tetap menginginkan loji itu didirikan di Sunda Kelapa. Tentunya perjanjian ini mencemaskan Sultan Trenggono dan Kerajaan Demak. Pada tahun 1526 dan 1527, Sunan Gunung Jati atau Fathahilah, Kerajaan Cirebon, atas dorongan bantuan Kerajaan Demak lantas menyerbu Sunda Kelapa, memukul mundur Kerajaan Hindu Pajajaran. Jatuhnya Sunda Kelapa ke tangan Fathahilah pada tanggal 22 Juni 1527 menandai masuknya dan berkembangnya Islam di Sunda Kelapa, dan bandar tersebut diganti nama menjadi Jayakarta, yang berarti kota kemenangan. Selanjutnya Fathahilah menyerahkan pemerintahan Jayakarta kepada putranya Maulana Hasanuddin atau Sultan Kerajaan Banten, dan sebagai ingatan terhadap kemenangan sebuah pasukan gabungan Cirebon Demak inilah, maka setiap tanggal 22 Juni dirayakan sebagai Hari Kota Jakarta. Sahabat Kalingga juga sahabat layar Nusantara dimanapun Anda berada, sekarang Pelabuhan Sunda Kelapa menjadi salah satu pelabuhan perdagangan yang ada di Jakarta ya. Setelah di era kolonial dibangunnya pelabuhan terbesar Tanjung Priok, aktivitas pelabuhan ini menjadi tempat sandar pelabuhan kapal-kapal kayu, di mana kapal-kapal ini sahabat Kalingga membawa hasil kebutuhan pokok dan juga bangunan dari wilayah-wilayah yang ada di luar kepulauan ya, dan juga membawa hasil-hasil dari kebutuhan pokok orang-orang Jakarta yang dipasok dari kepulauan-kepulauan. Terima kasih buat sahabat Kalingga, semoga informasi yang singkat ini bisa menambah pengetahuan kita sejarah tentang lahirnya kota Jakarta berasal dari Sunda Kelapa, di mana pelabuhan ini sangat menjadi bersejarah, di mana pelabuhan ini menjadi saksi dari berbagai masa penjajahan yang terjadi di Indonesia, khususnya yang masuki kawasan Jakarta. Sahabat Kalingga juga sahabat layar Nusantara dimanapun Anda berada, demikianlah liputan singkat Kalingga Cilacap. Semoga konten ini bermanfaat menambah pengetahuan kita. Sampai jumpa di konten Kalingga berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.